Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para peserta konferensi misi yang datang dari pulau-pulau, datang dari kota-kota yang jauh, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya konferensi misi yang diselenggarakan di Hotel Plaza Prime Paradise di Sanur sangat memberkati. Saya sudah mendengar bahkan tamu kita yang dari Amerika sangat diberkati oleh konferensi tersebut. Dan saudara-saudara, kami juga dikuatkan iman kami dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pemimpin-pemimpin panti, para perintis, orang-orang yang melayani di stasiun radio, semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah terlibat menjadi panitia, Ibu Yeye yang mau manage semuanya dengan semua staff, terima kasih. Komentar yang saya dengar dari hamba Tuhan dari Amerika membesarkan hati saya. Pak Kirk yang pertama kali ikut konferensi misi mengatakan sangat profesional, sangat bagus cara menjalankannya, dan saya diberkati. Jadi teman-teman semua yang dari luar negeri mengatakan cukup bagus. Memang ada beberapa hal yang dikoreksi, harus dikoreksi. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu ada di konferensi, disampaikan di konferensi. Nanti kita akan evaluasi, tetapi secara keseluruhan sangat bagus. Nah saudara-saudara, mungkin pelajaran yang saya terima dengan luar biasa adalah pewahyuan yang saya terima dari Pak Devon. Sebagai seorang pengusaha, Pak Devon mengajarkan sesuatu yang mungkin kita semua kalau mendengar akan diobrak-abrik cara berpikir kita. Yaitu waktu dia mengajarkan mengenai menjadi kaya, diberkati oleh Tuhan tidak ada salahnya, ya kan? Jadi jangan merasa guilty, jangan merasa bersalah kalau kita diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan punya semacam agenda mengapa Dia memberkati kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita karena memang Tuhan punya rencana melalui berkatnya kita bisa memberkati orang lain. Jadi kalau saya mengajukan pertanyaan mengapa saya diberkati, saudara-saudara, saya yakin jawabannya adalah karena Tuhan ingin memberkati kita. Semua yang datang dalam hidup itu hanya numpang lewat. Dan itu benar, saudara-saudara. Berkat, pangkat, jabatan, kedudukan itu sifatnya numpang lewat. Waktu kita lahir kita tidak membawa, waktu kita mati kita tidak akan membawanya juga. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus bertanya, Tuhan, untuk apa saya diberkati? Nah, ini diperlukan sebuah pewahyuan dari semua, karena tidak semua orang akan sampai di titik pemahaman ini bahwa diberkati untuk memberkati. Amin. Oleh karena itu saudara, kalimat yang mengatakan hendaklah yang punya kelebihan menolong mereka yang kekurangan, belajar mencukupkan mereka yang kekurangan. Dan disitulah kita mendengarkan sebuah ayat yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita diberkati lebih oleh Tuhan, Tuhan mau kita menyisihkan rezeki kita untuk memberkati orang. Karena itulah agendanya Tuhan, kenapa Dia memberkati kita. Amin. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu sekalian yang sudah menemukan rahasia ini, saudara tidak akan sulit untuk berbagi waktu kita diberkati. Karena kita diberkati untuk memberkati, bukan untuk mengumpulkan. Kemudian setelah terkumpul kita tinggal pergi hartanya yang kita kumpulkan. Karena konon hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan saudara yang meninggalkan hartamu duluan, hartamu yang akan meninggalkan saudara duluan. Jadi saudara, saya percaya kalau kita diberkati oleh Tuhan hari ini, karena di setiap berkat yang Tuhan berikan ada juga berkat buat orang lain. Di setiap rezeki yang Tuhan titipkan ada rezeki buat orang lain, itu benar. Maka berbahagialah orang-orang yang
gemar berbagi. Rasul Paulus menggunakan istilah jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kebaikan kita ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mengapa diperhitungkan oleh Tuhan? Saudaraku, satu, cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Saya ulangi lagi ya, ini berkali-kali saya katakan karena ini pewahyuan buat saya. Cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Mungkin kalimat yang paling tepat dalam bahasa Inggris adalah the best way to serve God is serving His people. Cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani umat Tuhan. Jadi pada waktu kita menggunakan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Makanya jangan kaget ketika kita mendengarkan ayat seperti ini. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian ada yang protes, kapan kami melihat Tuhan telanjang atau tidak berpakaian? Dan kalimatnya adalah, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil ini, kamu melakukan untuk aku. Saudara-saudara, jadi pahamilah bahwa cara yang terbaik untuk kita melayani Tuhan adalah melayani sesama. Itulah sebabnya cara Tuhan memberkati mereka adalah melalui saudara, melalui kita. Jadi kita yang peka, sensitif, bisa berempati, bersimpati, punya belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, pasti akan dibalas oleh Tuhan. Karena itu cara Tuhan memberkati mereka, yaitu lewat saudara. Jadi orang-orang yang gemar atau cepat untuk tergerak, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Karena siapa tahu memang itulah jalan Tuhan untuk kita bisa menyalurkan berkat dan menolong mereka yang perlu berkat. Dan itu adalah momen atau titik waktu di mana mereka membutuhkan pertolongan. Dan saudara yang melewati tempat itu, saudara yang melihat orang yang membutuhkan pertolongan, saudaralah orang yang ditunjuk oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan. Nah, kisah orang Samaria yang baik hati itu menjadi pelajaran yang baik buat kita. Amin. Orang Samaria yang baik hati, yang saudara-saudara waktu melihat ada orang dirampok, kemudian dipukuli, wajahnya berdarah-darah, terkapar di pinggir jalan, Anda ada kesempatan untuk membuat keputusan. Mau lewat, mau mengabaikan, mau cuek, mau masa bodoh, mau ini hidup kamu, hidupku, istilahnya. Terserah saudara. Tapi kalau saudara melihat, ini seperti orang Samaria yang baik hati, dia melihat dan dia mampu menolong, kemudian tidak menolong, kita akan menghadapi persoalan. Ada rasa bersalah yang nanti akan berbicara di dalam hati nurani saudara. Nah, contoh orang-orang yang disebut agamawi seperti para imam, ahli Taurat, ahli Alkitab, mereka tidak mau melihat, bahkan sengaja tidak mau melihat. Anda punya pilihan untuk tidak peduli kepada siapapun yang Anda lihat dan membutuhkan pertolongan. Tetapi saudara-saudara, Yesus sedang mengajarkan kepada kita, kalau engkau mampu, saudara-saudara, untuk menolong orang tidak harus menunggu menjadi seorang ahli Alkitab. Untuk menolong orang tidak harus punya julukan pendeta. Untuk menolong orang tidak harus menjadi orang kaya. Untuk menolong orang tidak harus menjadi penguasa. Untuk menolong orang cukup dengan belas kasihan. Maka orang Samaria yang baik hati waktu melihat ada orang yang terkapar di pinggir jalan, berdarah-darah, dan dia membawa minyak dan anggur dan mampu menolong, dia turun dari kudanya. Dia membawa atau memberikan minyak dan memberikan anggur kepada orang itu, bahkan membawa orang yang baru dirampok ke tempat di mana dia bisa diobati, dan dia mengatakan begini, saya yang akan membayar biayanya. Dan dia mampu.
Saudara-saudara, orang Samaria selama ini dianggap sebagai orang yang kurang agamis, ya kurang rohani, dianggap mungkin, mohon maaf, bangsa kafir, dianggap seperti itu oleh bangsa Yahudi. Tetapi ternyata dia memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Justru yang diharapkan para imam, ahli Alkitab, orang Lewi yang lewat justru tidak menolong. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Saudara-saudara, pada akhirnya Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk menolong. Tidak perlu titel agama, gelar, kekayaan, atau bahkan tidak perlu harus menunggu sampai Anda punya lebih. Kapan saja kita diizinkan oleh Tuhan untuk menolong, mari kita menolong. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Pelajaran yang kedua, ketika kita menolong orang dan kita mewakili atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau saya pakai istilah ini, ketaatan yang dilandasi oleh belas kasihan akan mengundang keajaiban. Saya ulangi lagi, ketaatan untuk berbuat baik yang dilandasi oleh belas kasihan itu menggerakkan surga untuk melimpahkan berkatnya kepada saudara. Maka jangan kaget kalau saudara mendengarkan sebuah ayat yang mengatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ia akan diluputkan dari mara bahaya. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya. Dia akan dibuat bahagia oleh Tuhan. Dan kalau ia sakit, Tuhan akan menjadi perawat pribadinya. Sampai sebegitunya Tuhan memberikan perhatian kepada orang baik. Karena apa? Untuk menyalurkan kebaikan dari surga, Tuhan membutuhkan orang-orang baik seperti orang Samaria yang baik hati tadi. Maka saudara-saudara, marilah kita menjadi agen kebaikan karena Tuhan selalu memberikan ganjaran tepat pada waktunya. Maka benar yang dikatakan oleh Alkitab, berbuat baik kepada orang yang sedang membutuhkan itu seperti kita memiutangi Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan kalau Tuhan itu berhutang pada Anda, Tuhan tidak pernah ngemplang, orang Jawa bilang. Tuhan selalu memenuhi janjinya. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi bagian Anda. Karena apa? Tuhan tidak pernah berhutang. Maka Rasul Paulus mengucapkan ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Pertanyaan, Pak Paulus, kapan saya harus berbuat baik? Sekarang. Sekarang, bukan nanti. Bukan nunggu kalau sudah depositonya banyak. Bukan nunggu kalau sudah jadi pejabat. Bukan nunggu kalau sudah tidak punya tanggungan lagi. Sekaranglah waktunya. Berbagi itu masalah kemurahan hati. Dan kalau itu masalah kemurahan hati, itu bukan masalah dompet, bukan masalah rekening, bukan masalah deposito. Itu masalah hati. Ketika Anda digerakkan oleh Tuhan dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, Anda bisa memberi atau berbagi tanpa rasa terpaksa. Dan untuk berbagi, saudara, saudara tidak harus menunggu punya banyak. Anda bisa berbagi waktu, Anda bisa berbagi senyum, Anda bisa berbagi pertolongan, Anda bisa berbagi kata-kata dorongan, Anda bahkan bisa berbagi tenaga untuk menolong saudara-saudaramu yang memerlukan pertolongan. Amin. Kapan waktunya? Sekarang. Keluar dari rumah, lihatlah saudara-saudaramu yang membutuhkan pertolongan. Dan saudara-saudara, waktu engkau melihat mereka membutuhkan pertolongan dan engkau sanggup, engkau mampu untuk menolong, jangan menunggu nanti. Sebab siapa tahu Anda adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong saudara-saudaramu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Saudara akan dibuat bahagia, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahkan ada kebahagiaan yang tidak bisa dibayar oleh uang. Jadi
Salah satu contohnya adalah beberapa hari yang lalu kami mengundang salah satu anak panti yatim piatu yang bercita-cita mau jadi tentara waktu kecil. Ini namanya Win dari Rote. Waktu saya ketemu dia pertama kali dibawa ke panti asuhan, dia umur 10 tahun waktu itu. Saya tanya, Win, kalau besar mau jadi apa? Ya kan? Dia bilang, saya mau jadi tentara, Pak. Nah, satu anaknya namanya Abraham. Abraham, kalau besar kamu mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi monyet, mau jadi kera katanya. Tapi saudara-saudara, kemarin kami melihat Win sudah pakai seragam tentara dan kami undang dari Jakarta datang ke Bali untuk bersaksi, dan saya bahagia sekali karena melihat apa yang menjadi cita-cita anak yatim ini sudah terlaksana. Saudara-saudara, kebahagiaan saya tidak bisa dibayar oleh uang, tidak bisa digantikan oleh uang. Itu yang saya mau mengatakan kepada Anda. Ketika kita berbagi dan apa yang kita lakukan mengubah kehidupan orang, memberikan harapan, membawa mereka mencapai masa depan, kita sebetulnya sedang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Karena Tuhan bilang, aku tahu rancanganku mengenai kamu, bukan rancangan yang mendatangkan malapetaka, tetapi hari depan yang penuh harapan. Nah saudara-saudara, untuk sampai ke hari depan yang penuh harapan, Tuhan mengirim orang-orang baik. Saya hari ini bisa menjadi seperti ini karena ada orang-orang baik yang dikirim oleh Tuhan. Ada teman-teman yang diutus oleh Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang diberi beban oleh Tuhan untuk menolong saya. Ada yang memsponsori waktu masuk sekolah Alkitab. Ada yang memberikan kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Ada yang mengundang saya untuk pelayanan di gerejanya. Ada yang menolong saya untuk membeli rumah dan sebagainya. Saudara-saudara, jadi tidak ada sebuah keberhasilan yang diraih sendirian. Tuhan sudah menyiapkan orang baik untuk melaksanakan rencananya. Jadi kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingat baik-baik bahwa waktu kita melakukan kebaikan, ada sukacita yang tidak bisa digantikan dengan uang. Maka benar Yesaya 58 yang mengatakan, inilah puasa yang kau kehendaki, membagikan makanan kepada yang lapar, menolong mereka yang sakit, menampung mereka yang keleleran. Dan kalau kamu melakukan itu, do this and your light will turn on. Lakukan ini dan terangmu akan merekah seperti fajar. Artinya apa? Pada waktu kita berbuat baik, muka kita menjadi terang. Kita menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang yang diberkati. Ada sukacita yang luar biasa yang menjadi kekuatan kita. Sukacita yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Maka dikatakan luka-lukamu akan segera sembuh katanya. Jadi kebaikan itu menyembuhkan. Kebaikan itu memulihkan. Kebaikan itu membawa pembaharuan. Kebaikan itu mengubah ratapan menjadi tarian. Kebaikan itu mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kebaikan itu adalah cara yang terbaik kita melayani Tuhan. Maka jangan kaget kalau saudara kembali, saya ajak membaca Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan kebaikan yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Amin. Jadi pagi hari ini saudara-saudara yang mengatakan, Pak Paulus, saya ingin melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Gampang. Tidak harus jadi pendeta. Tidak harus khotbah dari balik mimbar. Tidak harus menjadi song leader. Ya, tapi kita cukup memimpin langkah kaki kita. Kemudian kita melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dimanapun kita ditempatkan, disitulah kita akan menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan. Waktu kita melakukan kebaikan, kita sedang melayani Tuhan. Waktu kita melakukan kebaikan, kita sedang menggenapi rencana Tuhan. Waktu kita melakukan kebaikan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka saya tutup dengan ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Saya berterima kasih untuk seorang hamba Tuhan, Pak Kadek Sumartana di negara kemarin, membuat saya sepanjang jalan bahagia.
Karena apa? Melihat Pak Kadek dipakai oleh Tuhan menyelamatkan para lansia, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya sendiri diberi kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa itu untuk dibaptis kemarin. Saudara-saudara, melihat mereka bersuka cita, bisa mendoakan jemaat, bisa melihat Pak Kadek dengan istrinya bersuka cita melayani, saya bahagia. Karena ternyata memang untuk itulah hidup ini. Jadi bagi Anda yang masih bingung, untuk apa saya dilahirkan? Baca Efesus 2 ayat 10. Amin. Untuk melayani Tuhan, tidak harus jadi pendeta, tidak harus punya beslet, tidak harus tamat dari sekolah teologi. Hari ini saudara keluar bisa melayani Tuhan, lakukan kebaikan. Amin. Apapun kebaikan yang Anda bisa lakukan, lakukanlah. Yang penting kita melakukannya karena belas kasihan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena supaya masuk koran, bukan karena pencitraan, tapi karena itu adalah kemauan Anda yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Katakan amin. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau melakukan itu. Taruh tanganmu di dada, berdoa bersama dengan saya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat hamba-hambamu yang pagi hari ini mendengarkan renungan dan rindu menjadi berkat. Rindu supaya kami dipakai oleh Tuhan menjadi agen kebaikan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, waktu sisa kami, harta yang Tuhan percayakan, kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan untuk menolong saudara-saudara kami yang memerlukan kebaikan. Jadikan kami agen kerajaan Allah, agen kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life periode yang berikutnya. Dan doakan perjalanan kami hari ini ke Jakarta. Dan kami akan memberikan training untuk hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Dan para pengusaha bagaimana supaya mereka kembali ke amanat agung. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda supaya mereka juga diberkati. God bless you.